Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali dalam video pembelajaran kita. Pada video kali ini adalah video pertemuan ketujuh di mata kuliah strategi kompensasi dengan tema kompensasi non finansial, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah pertemuan ataupun video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk kompensasi non finansial, kemudian memahami, ya, kompensasi ataupun memahami peran kompensasi non finansial dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja, kemudian membedakan kompensasi finansial dan non finansial dalam konteks manajemen SDM, dan menganalisis penerapan sistem kompensasi non finansial di organisasi modern. Baik, sebagai pengantar, bayangkan dua karyawan dengan posisi dan gaji yang sama. Karyawan pertama bekerja di lingkungan yang penuh tekanan, atasan galak dan tidak ada apresiasi. Yang kedua, karyawan bekerja di perusahaan yang mendukung ide, memberikan kesempatan belajar, dan menghargai kontribusinya. Siapa yang lebih bertahan lama? Tentu kita bisa menjawab tentu yang di bagian kedua, ya. Tentu sebagian besar orang akan memilih perusahaan kedua. Kenapa? Karena alasan sederhana. Dihargai, diakui, dan nyaman. Seringkali lebih berharga daripada sekedar uang. Inilah yang disebut dengan kompensasi non finansial. Imbalan yang tidak berbentuk uang, tetapi memberi kepuasan psikologis dan sosial bagi karyawannya. Oke, kita mulai dari pengertian. Jadi menurut Martocchio, ya, 2019, kompensasi non finansial adalah seluruh bentuk penghargaan yang tidak berbentuk uang namun mampu memberikan nilai kepuasan bagi karyawan. Nah, kompensasi ini menekankan aspek emosional, sosial, dan psikologis dari hubungan kerja. Dessler 2020 menambahkan bahwa kompensasi non-finansial berfungsi memperkuat keterikatan emosional antara karyawan dan perusahaan melalui pengakuan, kesempatan, dan lingkungan kerja yang positif. Jadi saya kira juga ini sejalan, ya, dengan teori motivasi Maslow. Nah, kalau kita sebelumnya mungkin pernah belajar, ya, bahwa orang termotivasi kerja itu karena ada sebabnya. Nah, yang paling rendah itu disebut dengan basic need. Ini kebutuhan yang terkait dengan uh, makan, atau kita sebut dengan pangan, sandang, pakaian. Jadi memang sangat basic. Nah, semakin terpenuhinya kebutuhan yang di bawah, orang ingin terpenuhi kebutuhan yang di atasnya. Maka kebutuhan berikutnya namanya safety need, kebutuhan rasa aman. Misalnya bekerja sudah aman dalam arti penghasilan cukup, ada pensiun, kemudian ada beasiswa pendidikan untuk anak-anak, ya. Jadi semuanya sudah terjamin dengan baik. Jadi safety needs. Nah, tapi kalau orang sudah terpenuhi safety need-nya, basic need-nya, dia akan juga punya kebutuhan lain namanya social need. Social need ini kebutuhan untuk mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, merasa nyaman dalam lingkungan kerja. Nah, ini yang disebut dengan non finansial nih di sini nih. Nah, tapi memang basicnya harus dipenuhi dulu. Social need ini adalah kebutuhan yang nanti bisa membuat orang semakin menuju ke puncak motivasi tertingginya, ya. Karena kita ini makhluk sosial, ya, ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin diakui. Maka nanti akan muncul namanya esteem need. Esteem need ini kebutuhan untuk mereka menjadi orang yang berprestasi. Ada pengembangan karir, ada peningkatan level struktur jabatan dan lain-lain. Baru tingkat tertingginya namanya aktualisasi atau self actualization, aktualisasi diri. Mereka ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan.
Inilah motivasi tertingginya. Nah, tadi pembahasan kita di social need. Nah, ini penting dalam kaitannya dalam memberikan kompensasi non finansial. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya tentu ada. Pertama, meningkatkan motivasi ya, tadi sebagaimana yang saya jelaskan. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga terhadap organisasi. Ini penting karena ketika orang bangga dengan organisasi, maka dia akan kerja dengan baik. Kemudian memperkuat loyalitas dan menekan turnover. Ya, tentu membuat orang semakin terus lama bekerja dan berkurangnya masuk dan keluarnya pegawai ya dalam perusahaan. Karena kalau perusahaan itu punya turnover yang tinggi itu tidak sehat. Artinya dia harus sibuk merekrut lagi, melatih lagi, nanti sudah terlatih keluar. Jadi menghindari masuk dan keluarnya secara tinggi. Nah, jadi kompensasi non finansial ini. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan keseimbangan hidup dan kemudian menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Oke ya, jadi 5 hal ini merupakan hal-hal yang sangat penting dalam aktivitas organisasi agar organisasi menuju ke organisasi yang unggul dan berkualitas. Maka harus punya 5 hal ini. Salah satunya dengan memberikan kompensasi non finansial kepada pegawainya. Oke, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk kompensasi non finansial. Yang pertama tentu ada yang namanya pengakuan dan apresiasi atau recognition ya. Nah, ini bisa pemberian pujian, penghargaan atau employee of the month ya. Misalnya kita bisa melihat di sebuah rumah sakit ada foto ya. Foto yang menjelaskan bahwa ini adalah the best of MD ataupun dalam setiap bulan ya ditunjukkan mana karyawan yang terbaik gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebagai pujian dan penghargaan. Kemudian pemberian ucapan terima kasih publik oleh pimpinan juga ini salah satu cara. Kemudian penghargaan simbolis seperti piagam, medali atau postingan internal di platform resmi perusahaan begitu. Ini penting karena prinsipnya orang kan ingin diakui ya, ingin dihargai. Kemudian berikutnya adalah tadi kan pengakuan ya, sekarang kesempatan pengembangan diri atau growth and development. Nah, jadi pegawai kalau diberikan kesempatan untuk dilatih dan disertifikasi, dia merasa bahwa dirinya itu dihargai oleh perusahaan. Maka kalau ada sejumlah training penting bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan ini begitu. Kemudian juga untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan. Jadi mereka merasa bahwa bekerja itu tidak stagnan, tidak di situ-situ aja. Ada kemungkinan mereka untuk bisa meningkat karirnya. Kemudian penugasan proyek strategis untuk meningkatkan pengalaman. Ya. Jadi pegawai itu diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Nah, itu dalam bentuk kesempatan pengembangan diri. Kemudian dari lingkungan kerja yang nyaman, work environment. Nah, jadi penting ini perusahaan ya menghadirkan suatu tempat kerja yang bersih, aman dan ergonomis. Nah, ini. Kemudian membangun hubungan harmonis antar karyawan. Nah, ini sebagaimana prinsip akhlak dalam core value BUMN ya. Amanah, kompeten, harmonis ya. Kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi harus harmonis supaya apa? Enak kita kerja di perusahaan itu karena dengan kawan kerja itu hubungan harmonis, baik-baik saja, bahkan bagaimana caranya seperti keluarga sehingga saling sayang menyayangi dalam konteks sama pegawai dan saling support dan mendukung begitu. Kemudian atasan yang sportif dan adil. Nah, ini penting fungsi leader ya dalam organisasi itu sangat strategis. Salah satunya bisa memberikan kompensasi non finansial ketika mereka ya mampu menjadi pemimpin yang suportif dan adil bagi semua karyawannya. Kemudian juga membangun budaya komunikasi yang terbuka. Nah, terbuka itu transparan ya, jadi karyawan itu jelas ya. Apabila dia ingin berkarir prosesnya jelas. Apabila dia bahkan kalaupun dia salah dia jelas dihukum karena apa gitu.
Nah, ini penting, terbukaan juga ya. Apabila ada hal-hal yang ada unek-unek, itu ada tempat saluran bagi karyawan untuk menyampaikan. Oke, yang D, keseimbangan kehidupan kerja atau work life balance. Nah, ini penting ya, memberikan jam kerja yang fleksibel. Jadi karyawan bisa bekerja dengan jam yang fleksibel. Kemudian ada cuti melahirkan, cuti ayah, atau cuti kesehatan mental. Nah, ini penting juga ya, dan itu merupakan salah satu tentu regulasi yang diatur oleh pemerintah kepada pengusaha agar memberikan ya cuti kepada karyawannya. Kemudian remote working atau hybrid system. Nah, ini juga bekerja dengan mungkin work from home ya, atau bekerja setengah. Ada beberapa waktu yang kerjanya itu bisa melalui dari rumah, atau ini bisa diatur saja gimana agar karyawan merasa nyaman begitu. Yang penting hasilnya sebagaimana yang ditargetkan. Ya, misalnya bagian marketing bisa saja tidak harus setiap hari ngantor ya, buat fleksibel. Yang penting dalam waktu sekian hari atau sekian minggu ada gambaran informasi terkait dengan target yang mau dicapai, dan akhir bulan bisa tercapai target penjualan dengan jumlah sekian. Tapi dengan memberikan waktu kerja yang lebih fleksibel. Nah, berikutnya ini juga sangat penting adalah program kesejahteraan ya, wellness program atau kegiatan rekreasi. Nah, bagi perusahaan, ini karyawan ini janganlah dijadikan seperti robot ataupun mesin. Mereka tuh manusia. Mereka tuh punya perasaan, punya emosi. Nah, salah satunya mereka butuh healing, refreshing. Nah, kegiatan-kegiatan semacam family gathering, outbound training, atau kegiatan-kegiatan kebersamaan ini menjadi program yang penting untuk mereka menjadi merasa lebih terikat pada perusahaan. Karena apa? Mereka bisa bahagia dalam kegiatan-kegiatan rekreasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangun kebersamaan. Kemudian ini juga bisa menjadi kebanggaan dan identitas organisasi ya. Nah, jadi citra perusahaan menjadi positif, karyawan bangga menjadi bagian dari organisasi, dan perusahaan juga punya misi sosial atau tanggung jawab lingkungan. Oke, sekarang bagaimana perbandingan antara pemberian finansial dengan non finansial? Kalau kita lihat dari bentuk, finansial itu berupa uang tunai, bonus, gaji, insentif. Sedangkan non finansial dalam bentuk penghargaan, lingkungan kerja, dan pengakuan. Fokusnya kepada kebutuhan ekonomi, kalau yang non finansial kebutuhan psikologis dan sosial. Efek motivasinya jangka pendek, nah kalau ini jangka panjang ya, non finansial. Dapat diukur ya, mudah, angka nilai keluar berapa uang yang harus diberikan. Kalau ini memang sulit karena bersifat kualitatif dan persepsi. Nah, contoh gaji, bonus, tunjangan. Kalau non finansial, promosi, penghargaan, dan fleksibilitas kerja. Oke, kita lihat beberapa perusahaan dunia yang menerapkan sistem non finansial ya, seperti Google memberi freedom to innovate, waktu 20% bagi karyawan untuk mengembangkan ide pribadi. Nah, dikasih waktu untuk ya berpikir ya hal-hal yang bisa nanti menjadi ide-ide untuk mengembangkan organisasi. Jadi mereka tidak dibuat kerja secara kaku. Kalau Unilever Indonesia, program ULEN untuk pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Ada program namanya ULEN ya. Unilever belajar ya, ULEN, belajar. Kemudian Bank Mandiri, program Mandiri Award untuk karyawan berprestasi. Kemudian Pertamina menyediakan ruang olahraga, daycare, dan fasilitas spiritual bagi pegawai. Oke, saya kira banyak mungkinnya kalau kita lihat banyak perusahaan itu pasti akan banyak membuat program-program non finansial karena mereka sangat paham pentingnya program ini untuk menjaga karyawan tetap engage, tetap terikat dan loyal. Tapi ada tantangan ya dalam penerapannya, misalnya sulit diukur secara kualitatif. Tadi sudah dijelaskan, tidak semua karyawan menghargai bentuk non finansial dengan cara yang sama karena dia memang kualitatif ya. Kemudian membutuhkan komitmen manajemen jangka panjang.
serta harus diintegrasikan dengan kompensasi finansial agar seimbang. Jadi jangan juga gara-gara memberikan kompensasi finansial tapi gaji kecil, tunjangan kecil, atau gaji dan penunjangan tidak cukup untuk kehidupan mereka. Nanti kembali lagi ke teori motivasi Maslow, di mana orang akan termotivasi apabila hal-hal yang di bawahnya ini sudah terpenuhi dulu gitu. Kebutuhan basic need-nya dipenuhi dulu nih, makan, minum, pakaian, pulsa, cicilan motor, jadi harus terpenuhi dulu, baru nanti mereka merasa aman, ada BPJS, ada pensiun, barulah kebutuhan sosial need ini mereka ingin dapatkan. Tapi sebenarnya ini paralel ya, tidak harus berseri, jadi sejalan, sebaiknya sejalan begitu. Tapi memang basic need itu menjadi acuan utama dulu orang untuk bisa termotivasi bekerja. Oke, kesimpulannya, kompensasi non finansial adalah nilai emosional yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi sangat berpengaruh pada kebahagiaan dan komitmen kerja. Gaji bisa memberi waktu seseorang, tetapi penghargaan, pengakuan, dan rasa memiliki adalah yang membuat karyawan mau memberikan seluruh hatinya pada pekerjaan. Baik, demikian materi kita di materi ke-7 tentang kompensasi non finansial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang kurang paham bisa didiskusikan di grup WA kita. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.